Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Ya, jadi selama 1 minggu atau 2 minggu ke depan, perkuliahannya akan melalui online ya, karena ternyata dari pemerintah ada informasi terkait virus corona ya. Jadi sehingga kita harus perkuliahan secara online. Sebenarnya online ini juga ada plus dan minusnya ya, karena minusnya saya belum bisa memastikan bahwa kalian dapat mendengarkan saya secara baik ya. Bisa juga nanti setelah 10 menit atau 20 menit terus kabur ya. Saya harap jangan kabur ya. Silakan walaupun tidak ditemani oleh saya, kalian harus tetap menonton ini sampai selesai, jadi supaya penjelasan yang saya sampaikan juga bisa tersampaikan. Untuk masalah presensi, silakan komen di bawah ya. Nah, nantinya silakan isikan nama dan NIM kalian. Nah, jadi misalnya hari ini untuk kelas TI 2 misalnya. Untuk TI 2 nama dan NIM-nya pada pukul 8.40 atau 8.50 ya, nanti silakan masukkan NIM dan namanya. Kemudian nanti saya akan hapus pada pukul 10.50. Jadi nanti akan saya clear ulang untuk kelas berikutnya. Jadi dan juga untuk linknya akan saya privat lagi. Jadi ini hanya untuk untuk kelas yang saya ampu saja. Nah, jadi untuk kelas yang saya ampu, linknya akan saya buka ketika perkuliahan saja. Jadi nanti kalau tidak ada perkuliahan, maka linknya tidak akan terbuka. Gitu. Oke, nanti ada yang nanya, Pak, ini gimana cara bertanyanya? Nah, kalau cara bertanyanya silakan langsung komen di YouTube-nya, saya akan pantau di jam perkuliahan, atau juga bisa melalui classroom yang sudah kita buat. Nah, silakan tanyakan di sana tentang apapun terkait tugas, final project ataupun terkait materinya. Gitu. Oh ya, untuk mahasiswa yang sedang sakit ya, gejala-gejala corona, diharap mengabari ya, supaya dari pihak kampus juga segera menindaklanjuti. Oke, itu tadi sekilas tentang ini. Jadi silakan nanti subscribe video ini, jadi subscribe channel ini setelah 20 menit sampai 30 menit. Jadi untuk memastikannya paling nggak kalian menonton video ini sekitar 20 menit sampai 30 menit. Karena apa? Kalau misalnya kalian tidak mensubscribe, artinya kalian tidak menonton sampai lebih daripada 20 menit. Atau kalian misalnya 10 menit kemudian mensubscribe, artinya kalian akan dianggap spam oleh YouTube ya. Jadi otomatis saya akan gagalkan presensinya. Jadi silakan subscribe ya, dan juga jangan lupa gunakan nama email yang valid atau nama email personal. Jadi jangan sampai ada emailnya xyz@gmail.com misalnya, atau huha@gmail.com, itu nggak boleh ya. Silakan gunakan email Amikom ataupun email dari personal yang ada namanya ya. Oke. Seperti itu, langsung aja kita masuk ke materi. Yang pertama adalah membangun web ya. Kemarin saya sedikit menjelaskan tentang gambaran website. Nah, kali ini akan lebih masuk atau spesifik ke teknisnya ya, sedikit lebih teknis. Oke, membangun web. Yang pertama adalah jenis-jenis platform web. Jadi kalau kalian mau membuat sebuah website, itu ada 3 metode yang saat ini ngetren ya. Yaitu yang pertama adalah menggunakan CMS atau Content Management System. Atau yang kemudian yang kedua adalah website builder. Nah, yang ketiga adalah kode. Nah, bedanya apa sih? Nah, CMS ini adalah Content Management System. Jadi perangkat lunak atau sistem yang digunakan untuk membangun dan mengatur konten digital. Jadi misalnya kamu membuat website itu bisa dengan cepat ya. Bisa menggunakan WordPress, ada Joomla, ada Drupal. Nah, saat ini di posisi yang pertama yaitu ada WordPress.
WordPress ini memiliki market share sekitar 59,9%. Jadi aktif site-nya ada 26. Nah, ini banyak sekali ya. Jadi udah banyak banget yang menggunakan WordPress sebagai platformnya. Jadi bisa bikin website menggunakan WordPress. Nah, kemudian yang kedua ada website builder. Nah, website builder ini lebih mudah lagi ya. Nah, ini lebih cepat juga. Nah, tanpa perlu memahami coding atau kemampuan desain. Jadi ada website yang menyediakan pembuatan website. Nah, namanya adalah contohnya itu adalah Wix ya. Kalian sering lihat YouTube biasanya Wix ini sering iklan. Wix.com ya, site builder dan Weebly. Ini situs-situs yang membuat website tanpa perlu coding. Jadi dia cuma drag and drop biasanya ya. Nah, seperti itu. Atau kalian juga nanti kalau misalnya mau pakai ini nanti bisa dibantu oleh teknisnya oleh pihak sana dari Wix-nya sendiri. Nah, ini yang ketiga ya, sorry. Ini harusnya ketiga. Yang ketiga adalah HTML dan CSS. Jenis website ini berdasarkan platform yang terakhir adalah website yang menggunakan HTML dan CSS. Biasanya website statis dibuat menggunakan metode ini. Jadi website statis itu website yang dalam pengupdateannya dia harus mengubah codingannya. Nah ini, kalau HTML dan CSS ini perlu mempunyai keahlian pemrograman. Jadi nggak banyak orang yang paham tentang pemrograman, jadi akan lebih disarankan untuk opsi nomor 1 ataupun nomor 2. Nah, seperti itu. Tapi kalau kalian pinter untuk HTML atau CSS, nah ini bisa ya pada bagian yang ketiga membuat websitenya. Gitu. Sampai sini saya harap paham ya. Kemudian domain. Nah ini yang penting juga nih. Setelah membahas tentang bagaimana website, cara pembuatannya, yang kedua adalah domain. Domain adalah alamat yang mengantarkan Anda ke website yang Anda tuju. Jadi pada dasarnya domain itu adalah alamat IP. Nah, sayangnya alamat IP itu kadang dianggap rumit karena 131 titik sekian atau 192 titik berapa gitu kan, titik macam-macam gitu ya. Alamat seperti itu akan sangat rumit untuk dihafalkan. Jadi banyak akhirnya dibuatlah inisialisasi yang disebut sebagai domain. Nah, domain itu biasanya atau umumnya dibagi ke dalam 3 kategori. Nah, ada top level domain, ada second level domain, dan third level domain. Nah, ini kalian dengerin podcast ya. Apa sih top level domain? Nah, oke. Kalau kalian buka amicom.ac.id, nah, home ini. amicom.ac.id, maka yang disebut sebagai TLD-nya adalah ac.id atau top level domain atau top level domain TLD. Kemudian ada second level domain. Nah, second level domainnya apa? Second level domainnya adalah Amicom. Nah, Amicom ini sebagai second level domain. Kemudian yang ketiga adalah third level domain. Nah, third level domain ini adalah si home-nya ini. Nah, biasanya kalau misalnya dia tidak menggunakan, ini kan disebutnya sebagai subdomain ya, home.amicom.ac.id. Nah, ada website misalnya UNY atau Unsplash saja ya, karena saya sering buka Unsplash. Nah, kalau diklik seperti ini, pihak ketiganya atau third-nya adalah www ya, kebetulan nggak dimunculkan sini. Hasilnya seperti ini, www.unsplash. Jadi kalau misalnya tidak ada home tadi, maka third-nya adalah www ini.
third level domain, seperti itu. Kemudian ada yang namanya GTLD atau Generic Top Level Domain, adalah domain dengan ekstensi umum dan paling banyak digunakan oleh user. Maksudnya seperti apa Pak GTLD ini, Generic Top Level Domain ini? Itu biasanya kayak .com, .net, .net gitu ya. Itu termasuk generic top level domain atau ekstensi umum. Kemudian ada namanya country code top level domain. Nah, berarti domain tersebut membawa identitas negara dan menunjukkan bahwa isi website tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di negara tersebut. Sehingga kalau kalian bikin website menggunakan .id, itu artinya website tersebut dibuat di negara Indonesia dan tujuannya untuk masyarakat Indonesia. Nah, dan persyaratannya pun ribet ya, agak ribet ya, karena kalau misalnya inisialis negara.id dia harus menggunakan KTP Indonesia, jelas tuh ya, karena top level country top level domainnya menggunakan .id, seperti itu, country code top level domain. Nah, jadi kalau kalian punya website, saya sarankan kalau misalnya memang menggunakan dan targetnya untuk warga negara Indonesia, biar lebih trusted, gunakan .id. Tapi kalau kalian general atau umum, silakan gunakan .com ya, karena kalau misalnya .com itu sudah lebih familiar oleh orang lain. Nah, gitu ya. Ini untuk penjelasan tentang domain. Kemudian ada yang namanya hosting. Nih, kalau misalnya kalian punya barang atau sesuatu, kalian butuh tempat untuk menyimpannya, gitu. Nah, hosting adalah tempat menaruh segala data-data yang ada di websitenya, di website kamu ya. Seperti yang Anda tahu bahwa website itu berisi macam-macam gambar, video, tulisan, plugin, script yang rumit dan juga banyak ya. Nah, itu biasanya ketika kalian buka suatu website, maka akan ditampilkan pada halaman tersebut. Misalnya amikom.ac.id itu akan menunjukkan data-data dari servernya atau hostingnya si amikom.ac.id. Nah, itu namanya hosting. Nah, macam-macam hosting. Jadi ada beberapa tipe. Nah, ini ada share hosting. Share hosting ini ya, ada dedicated hosting, ada VPS, ada cloud hosting. Nah, bedanya apa sih? Nah, berdasarkan penggunaannya. Jadi kalau misalnya pertama kita akan bahas tentang share hosting. Share hosting ini itu seperti halnya rumah nih ya. Di dalam rumah ada kamar-kamar. Nah, share hosting itu adalah kamar-kamarnya itu disebut sebagai share hosting. Gitu. Itu share hosting. Kemudian ada yang namanya dedicated hosting. Nah, dedicated hosting ini apa? Dedicated hosting ini biasanya adalah satu buah peripheral atau satu buah rumah itu untuk hosting. Jadi untuk hosting, jadi satu rumah ini, tadi kalau share hosting itu kan satu kamar. Nah, kalau misalnya dedicated hosting itu adalah tingkat tertingginya. Jadi bentuk peripheralnya gitu ya. Jadi itu biasanya digunakan untuk satu website besar, biasanya digunakan untuk e-commerce, itu biasanya menggunakan dedicated hosting. Nah, kemudian ada yang namanya VPS hosting. Nah, kalau VPS hosting ini hampir sama dengan share hosting, hanya beda sedikit nih. Nah, biasanya kalau share hosting itu sudah ditentukan oleh pihak yang menjual share hosting. Contohnya kayak Niaga Hoster, ataupun Dominesia, banyak ya yang menjual share hosting. Kenapa dia menjual share hosting? Karena dia cuma membutuhkan berapa space-nya tidak terlalu besar. Jadi kalau misalnya diibaratkan kayak rumah kontrakan, kalau share hosting itu dia akan beramai-ramai membayar server dedicated-nya. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau VPS ini sama, yaitu kamar, tapi kamarnya ini bisa dirombak sedemikian rupa. Nah, VPS hosting ini
bisa dirombak sedemikian rupa ataupun disekat lagi untuk jadi share hosting. Nah, tergantung VPS-nya. Nah, kebanyakan share hosting ini biasanya diambil dari VPS. Kalau ditanya, Pak, bagusan mana antara share hosting dan juga VPS hosting? Tergantung. Nah, kadang share hosting itu pembagiannya tidak langsung dari dedicated, tapi setelah dedicated kemudian dibagi lagi menjadi VPS hosting, kemudian setelah jadi VPS hosting, kemudian dibagi lagi menjadi share hosting. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya cloud hosting. Nah, ini cloud hosting. Nah, cloud hosting ini itu diibaratkan adalah virtual ya, virtual hosting. Nah, dia adalah rumah-rumah ya. Jadi misalnya ada satu rumah untuk hosting seperti dedicated tadi. Jadi dia akan nempel di dedicated hosting. Jadi cloud hosting ini hampir sama dengan VPS, tapi bedanya untuk cloud hosting ini itu seperti beberapa rumah. Nah, beberapa rumah. Kenapa kok dibilang seperti itu? Karena ketika kamu punya satu buah rumah yang rusak, maka dia tidak akan rusak. Gimana ya maksud analoginya? Jadi kalau misalnya kalian punya website, ketika websitenya down, jadi websitenya down, maka dia akan menarik server yang lain atau menggunakan rumah yang lain. Jadi kalau misalnya cloud hosting ini tidak khawatir ketika websitenya down. Nah, ketika down atau terbakar misalnya, maka dia akan menarik server yang lain seperti itu. Nah, ini virtual cloud ini sebagai virtual machine, seperti virtual machine gitu ya. Nah, gitu. Sampai sini saya harap paham ya. Jadi dedicated hosting itu adalah satu rumah digunakan untuk kebutuhan yang lebih besar. Nah, kemudian di dalam dedicated hosting itu biasanya dibagi share hosting atau kalau dia bisa dibagi-bagi secara secara full, nah itu biasanya menggunakan VPS. Kemudian dari VPS bisa juga dibagi lagi menjadi share hosting. Gitu. Dan kemudian ada yang namanya cloud hosting. Kalau cloud hosting tadi yang saya sudah jelaskan bahwa itu diibaratkan tuh kayak juragan rumah ya. Kalau misalnya satu rumah rusak, maka dia akan menggunakan rumah yang lain. Jadi nggak perlu khawatir dia mau tidur di mana gitu ya. Gitu juga dengan website gitu. Sampai sini saya harap paham ya. Nah, perbandingan antara WordPress dan Blogspot. Nah, ini banyak yang nanya kemarin ya, Pak, gimana kalau saya punya website wordpress.com? Jadi wordpress.com ini ada dua tipe ya, ada wordpress.com, ada juga wordpress.org. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya pakai wordpress.com itu menggunakan nama website .wordpress.com. Nah, seperti ini contohnya. Nah, template-nya itu sudah bawaan dari WordPress. Ini hampir sama dengan Blogspot. Nah, dia tidak bisa dirubah. Seperti itu. Kita lihat dulu websitenya, kita contohkan ya. Websitenya wordpress.com. Nah, oke, wordpress.com, sorry. Wah, ini udah login ya, harus di logout dulu ya. Saya buat privat aja, wordpress.com. Nah, di sini wordpress.com itu ada beberapa tipe personal, ini bisa gratis ya. Kemudian ada premium, ada bisnis, dan ada e-commerce. Nah, ini. Jadi kalau dia menggunakan personal, jadi atau yang berdomain, misalnya nama website .wordpress.com itu disebut sebagai website personal, itu gratis ya. Ini kebetulan udah, saya nggak paham ini ada $4 ini. Biasanya ada start with personal itu bisa gratis ya.
Nah, ini free. Nah, ini. Jadi kelebihannya kalau free itu ada 3 giga ya, free-nya. Set customization-nya free ya. Nah, seperti ini. Nah, ini free tapi nggak dapat banyak fasilitas ya. Oh, ini yang free ya, sorry. Berarti bukan yang personal, tapi free. Yang free dapatnya 3 giga, dia bisa install Jetpack fitur, kemudian install WordPress-nya. Nah, ini dapat kelebihan 3 giga. Tapi ketika kalian menggunakan 3 giga ini, ketika lebih daripada 3 giga, maka kalian akan diminta untuk menambahkan, yaitu bisa tipe personal, bisa tipe premium, bisa tipe business, ataupun e-commerce. Seperti itu. Nah, ini sifatnya gratis ya. Kalau WordPress.com yang ini sifatnya gratis, cuma 3 giga. Tapi kekurangannya untuk website dengan menggunakan WordPress.com itu hanya bisa menerima iklan dari WordAds atau WordPress-nya. Jadi WordPress punya agensi juga seperti halnya AdSense. Jadi AdSense itu miliknya Google, kalau WordPress ini punya WordAds ya. Jadi WordPress ini cuma bisa menggunakan iklan WordAds. Jadi kalau misalnya mau menggunakan menggunakan AdSense, maka akan ditolak yang jelas ya, karena dia versi gratisnya dari si WordPress. Nah, jadi tidak bisa juga menggunakan Google Analytics. Jadi kalau misalnya pakai WordPress.com itu tidak bisa menggunakan Google Analytics. Nah, kemudian websitenya juga bisa dihapus sewaktu-waktu ya. Kalau misalnya si WordPress ini menganggap websitenya melanggar, itu bakal langsung dihapus ya. Nah, kemudian kalau misalnya versi gratis, dia tidak ada plugin tambahan. Nah, terbatas ya, dari mulai template, kemudian dari plugin juga untuk free ini dibatasi. Nah, kemudian ketika sudah memiliki pengunjung, gimana Pak? Nah, maka dia perlu mengupdate. Nah, ini per bulannya $25 per bulan. Jadi, kalau dipikir-pikir dia akan lebih mahal daripada self-hosting. Nah, seperti itu. Kemudian WordPress.org. Nah, WordPress.org ini itu platform yang tinggi, yaitu dengan self-hosting. Jadi WordPress ini bisa digunakan sebagai website dengan menggunakan self-hosting. Nah, kita akan berfokus pada WordPress-nya. Nah, kenapa WordPress? Karena WordPress ini yang WordPress.org ya, bukan yang WordPress.com ya, WordPress.com. Nah, kalau menggunakan WordPress.org, kalian akan sepenuhnya menggunakan fasilitasnya dari WordPress. Kemudian memiliki kontrol penuh, bisa menambahkan plugin dan juga bisa menambahkan template. Jadi nggak sebatas website yang biasa, tapi bisa wah gitu ya. Kemudian juga bisa membuat toko online. Jadi bisa misalnya menggunakan cek kurir. Nah, plugin-plugin seperti itu di WordPress.com itu nggak ada, adanya di WordPress.org gitu ya. Karena menggunakan self-hosting. Kemudian yang ketiga ada yang namanya Blogspot. Nah, kalau Blogspot ini miliknya Google ya, dengan kelebihan 15 giga. Jadi kalau misalnya WordPress.com cuma memberikan 3 giga saja, sedangkan kalau misalnya Blogspot menggunakan 15 giga. Jadi nanti hostingnya itu adalah 15 giga. Syaratnya gampang, hanya perlu membuat akun Google. Kemudian langkahnya itu sama seperti membuat Gmail. Nah, kalau di sini biasanya Blogspot itu bisa menggunakan AdSense. Jadi, tapi sayangnya dari Blogspot itu tidak mensupport untuk mengganti
desain tampilannya yang sangat profesional. Jadi biasanya tampilan-tampilan dari Blogspot ini ya simple-simple aja. Kalau mau yang agak bagus atau wow, itu bisa membeli template ya, template premium. Contohnya kayak Sugeng. Mas Sugeng ini juga jualan tema. Nah, contoh temanya itu ada sugeng.id ini jualan tema. Nah, template blogger. Nah, tapi saya tidak sarankan untuk menggunakan Blogger ya karena fasilitasnya terbatas dan juga seperti itu ya. Tapi kalau kalian masih kekeh untuk menggunakan Blogspot, saya persilakan tapi usahakan menggunakan template yang premium ya karena tampilannya sudah lebih bagus dan juga SEO-nya juga udah bagus. Dan juga kalau misalnya kalian pilih Blogger, usahakan menggunakan .com. Jadi diganti domainnya ya, jangan sampai nama .blogspot.com karena sangat tidak kelihatan profesional ya ketika menggunakan blog.blogspot.com gitu ya. Seperti itu. Kelebihannya kalau misalnya menggunakan Blogspot ya. Kalau menggunakan Blogspot kelebihannya apa sih? Nah, yang jelas karena dia besutan dari Google, dia tidak membatasi ketika pengunjungnya seberapapun, maka pihak blogger tidak akan mendownkan websitenya. Nah, sedangkan kalau misalnya menggunakan self-hosting ketika pengunjungnya membludak, maka dia akan diminta upgrade menjadi VPS ataupun dedicated. Nah, seperti itu bedanya. Saya harap sampai sini paham ya tentang perbandingan WordPress dan juga Blogspot. Nah, saya akan membahas lebih lanjut mengenai WordPress saja ya. Kemudian menentukan domain. Jadi tadi udah menjelaskan tentang WordPress, Blogspot dan juga apa sih self-hosting, dedicated. Nah, kali ini pembahasannya mengenai menentukan domain. Yang pertama, gunakan nama domain yang kreatif dan brandable. Jadi misalnya nama-nama yang kreatif atau brand. Nah, misalnya brandnya itu sepatu Adidas. Nah, itu biasanya adidas.com atau apa gitu ya. Gunakan nama brand. Kalau kalian punya brand, gunakan nama brandnya. Pastikan bahwa domain Anda mudah diketik. Jadi jangan sampai nama domainnya itu 1256777. Nah, itu pakai angka gitu, itu sangat sulit untuk diketik ya. Nah, jadi harapannya gunakan nama yang mudah diketik. Kemudian gunakan nama domain yang pendek. Jadi pilih nama domain yang pendek-pendek ya. Jadi jangan panjang-panjang. Nah, atau yang keempat, gunakan keyword yang berhubungan dengan keperluan website. Jadi kalau misalnya ternyata pengen terkait dengan keyword, misalnya kalian mau jual sepatu murah. Nah, misalnya nama websitenya bisa jual sepatu murah. Itu disebut sebagai keyword yang berhubungan dengan keperluan website. Jadi jual sepatu murah.com misalnya seperti itu. Itu terkait dengan keyword. Tapi kalian juga harus pikirkan jangka panjangnya bahwa kalau misalnya menggunakan kata tersebut itu akan bermasalah atau tidak. Misalnya kalian mau jual celana kan nggak mungkin bukan nggak mungkin ya, bisa aja sih jualan di jualan sepatu murah. Nah, misalnya jualan celana di jualan sepatu murah, itu nggak match ya. Itu pikirkan jangka panjangnya. Kemudian bisa juga menggunakan target area. Misalnya jual sepatu murah Jogja. Nah, itu target area ya. Bisa seperti itu. Kemudian gunakan domain yang mudah diingat. Pastiin ya. Jadi mudah diketik dan juga mudah diingat. Jadi jangan sampai hua iya apa-apa.com gitu ya. Jadi nama-nama yang sulit diingat tuh jangan sampai dipilih ya. Kemudian yang ke-8 adalah research. Perlunya research ini maksudnya kalau ada domain-domain yang sudah didaftarkan oleh brand ya. Jadi misalnya kalian pakai nama Adidas, itu kan sudah tidak
baik lagi atau tidak boleh digunakan karena brand itu sudah punya hak cipta atau haki. Nah, sampai sini saya harap paham ya. Nah, kemudian saatnya praktek ya. Saya juga dukung sistemnya si Nadim ya. Jadi bahwa mahasiswa itu juga lebih banyak diajak praktek ya. Saya harap kalian mempraktekannya. Ya, praktek